Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1311 Handphone Thomas Kin. Tianze Zhang tidak mengatakan sepatah kata pun, saat ini bersembunyi di belakang. Barusan hampir membuat dia ketakutan sampai bodoh. Untungnya upaya Thomas Kin sendiri untuk membalikkan keadaan, baru termasuk menghindari tragedi yang terjadi. Semua orang beres-beres sebentar saja, kelompok serigala telah terbunuh semua, bisa beristirahat dengan tenang. Kata Thomas Kin. Pada saat ini laki-laki mengumpulkan energi, mulai membersihkan mayat serigala di tempat kejadian. Setelah membersihkan, satu persatu gadis membereskan tenda dengan ketakutan, bersiap-siap untuk berkemah. Meskipun tempat kejadian saat ini sangat berantakan, tetapi sudah selarut ini juga tidak mungkin pergi mencari tempat berkemah yang lain lagi. Kak Thomas, aku takut, apakah tenda kamu cukup besar? Jika tidak aku tidur di sebelah kamu malam ini. Cara Song memandang Thomas Kin dengan menyedihkan. Malam ini aku tidur dengan Kak Thomas. Aku membawa tenda untuk 2 orang. Vivin berkata dengan ringan. Punya aku ini memberikan kepada kamu saja Vivin. Aku tidur dengan Kak Thomas saja, aku takut. Cara Song mengguncang lengan Vivin dan berkata, sebuah rupa yang memanja. Tidak bisa, aku juga takut. Vivin berkata dengan sebuah wajah yang serius, apakah kamu takut? Aku tidak takut. Kamu ingin tidur dengan Kak Thomas. Apakah aku tidak ingin tidur dengan Kak Thomas? Memikirkan hal ini, wajah Vivin tidak bisa menahan memerah. Awalnya berencana bersama dengan Dr. Kin, tidak kepikiran ternyata tidur dengan kakak sepupu laki-laki, tetapi untungnya ada tirai di tengah tenda, jika tidak seharusnya akan sangat memalukan. Cara Song merubah wajah cantiknya, memberikan sebuah tatapan galak kepada Vivin. Dalam hati berkata, kenapa kamu ini tidak tahu melihat kondisi? Kakak sepupu laki-laki kamu menyukai aku, apakah kamu tidak kelihatan? Aku dengan kakak sepupu laki-laki kamu saling mencintai, kamu ternyata masih ingin memisahkan kami. Thomas Kin tidak berbicara, Vivin juga sebuah wajah acuh tak acuh. Cara Song tahu bahwa diri sendiri ingin memiliki satu kali pria dan wanita yang penuh nafsu dengan Thomas Kin, pasti sudah tidak mungkin. Kesempatan yang begitu bagus, begitu terlewatkan, benar-benar tidak seharusnya. Jika bisa memulai terlebih dulu, masalah sudah terjadi, tidak bisa berubah lagi, maka Thomas Kin pasti tidak akan terlepas dari telapak tangan diri sendiri. Tidak hanya adalah Vivin dan Cara Song. Saat ini hampir semua wanita mengelilingi Thomas Kin. Di sekitar Thomas Kin, 10 lebih wanita semuanya menurunkan tenda sendiri, mengelilingi Thomas Kin, menjaga Thomas Kin. Pria di sebelahnya, semuanya sangat iri, tetapi tidak ada cara, dia memiliki kekuatan ini. Jika mereka memiliki kekuatan untuk membunuh kelompok serigala, pasti juga akan dikelilingi oleh semua wanita. Ini benar-benar adalah berkah bagi semua orang. Mendekati Thomas Kin, setidaknya bisa lebih aman sedikit. Ini adalah yang dipikirkan oleh setiap wanita. Siapapun ingin bersama dengan orang yang kuat, ingin berhubungan baik dengan Thomas Kin, tetapi bagaimanapun juga Thomas Kin hanya ada satu. Demi mendapatkan seseorang maka merebut terlebih dahulu. Sebagian besar wanita ini semuanya adalah lajang, siapa yang tidak ingin bersama dengan Thomas Kin. Tetapi mereka juga tahu diri, Cara Song jauh lebih unggul dari mereka, Thomas Kin juga mungkin tidak menyukainya. Sekarang mereka akhirnya mengetahui energi Thomas Kin, pria yang begitu hebat, wanita mana yang tidak berkhayal. Cara Song tampak murung, pergi dari tempat kejadian dengan marah, berbalik badan pergi ke tenda samping. Beberapa berinisiatif untuk membantu dia, sama sekali tidak perlu Cara Song yang melakukannya sendiri. Nyali Cara Song masih sangat besar, berjalan ke sisi api unggun, melihat sebuah handphone. Cara Song mengambil dan melihat, ternyata adalah punya Thomas Kin. Cara Song mendapat ide, buru-buru menambahkan nomor telepon Thomas Kin. Tetapi tidak disangka,
Cara Song ternyata melihat percakapan antara Thomas Qin dan Vivin. Dr. Qin. Jangan-jangan Thomas Qin adalah Dr. Qin. Masih bermain ambigu dengan Vivin. Bagus kamu Thomas Qin, kamu ternyata masih ingin memainkan Vivin. Kamu juga terlalu tidak tahu malu, dia adalah adik sepupu perempuan kamu. Pandangan mata Cara Song sedikit menyipit, sudut mulutnya berubah menjadi bermakna. Thomas Qin berpura-pura menjadi Dr. Qin, bertukar pesan teks dengan Vivin, bukankah ini adalah pegangan dia? Thomas Qin adalah seseorang yang munafik, dalam hati Cara Song terhadap Thomas Qin benar-benar mencintai dan juga membenci. Mencintai dia masa muda dan emasnya, kuat dan berkuasa, benci dia setengah hati, terhadap adik sepupu perempuan sendiri juga tidak melepaskan. Kamu mengira semua yang bermarga Qin adalah Dr. Qin. Bajingan. Benar-benar bajingan. Cara Song terus terengah-engah. Ada pepatah mengatakan bahwa pria tidak buruk maka wanita tidak mencintai. Cara Song jelas-jelas tahu bahwa Thomas Qin adalah bajingan, masih ingin bersama Thomas Qin, karena dia ingin mendapatkan pria kaya ini. Dia ingin menjadi nyonya muda yang kaya, dia ingin menjadi seorang master, jadi harus bersama Thomas Qin. Meskipun Thomas Qin sedikit bajingan, juga tidak masalah. Pokoknya dia punya uang. Orang kaya semuanya adalah bajingan, lagi pula Thomas Qin masih bersembunyi begitu dalam, bahkan adik sepupu perempuan dia pun tertipu oleh dia, tetapi setelah menimbang keuntungan dan kerugian, Cara Song tetap teguh memilih Thomas Qin. Pria yang melakukan kesalahan ingin berubah maka adalah hal yang sangat berharga. Dia percaya bahwa Thomas Qin hanya khilaf sesaat saja, ketika diri sendiri mendapatkan dia, pasti tidak akan memberi dia kesempatan seperti, tidak bisa memberitahu dia dulu, tunggu sampai besok mengaku dengan dia. Jika dia tidak setuju, aku akan menggunakan ini untuk mengancam dia. Aku lihat kamu akan menunduk atau tidak. Cara Song mengambil handphone Thomas Qin, mengambil foto, meninggalkan bukti, kali ini dia yakin akan menang. Di tengah malam yang sunyi, tenda yang sudah didirikan, Thomas Qin dan Vivin juga masuk ke tenda untuk beristirahat, tetapi pada saat ini, Vivin menarik dengan keras, tirai di tengah ternyata ditarik robek oleh dia, dua orang saling berhadapan, Vivin mengenakan piyama Doraemon, sangat lucu, tubuhnya sangat luar biasa, yang terpenting adalah vakum, Thomas Qin secara tidak sengaja kelihatan sekilas, Vivin sama sekali tidak memakai pakaian dalam. Vivin berteriak kaget, wajah cantiknya penuh rasa malu. Tirai sudah rusak. Vivin di tengah panik, buru-buru mulai memperbaiki tirai, tetapi tirai di tengah dua orang, malah tidak dapat diperbaiki, memperbaiki waktu yang lama, Vivin berkeringat deras, dadanya lebih bergelombang lagi, Thomas Qin menyaksikan dengan ketakutan, dalam adegan ini, Vivin yang mengenakan piyama, terlihat jelas sangat gugup. Energi di tenda juga semakin memalukan. Lupakan saja jika tidak bisa memperbaikinya, jangan melakukan, sudah lelah seharian, tidur lebih awal sap. Thomas Qin melepaskan jaket, memperlihatkan satu badan otot yang kuat, meskipun kelihatan tidak gemuk, tetapi tubuhnya Thomas Qin, malah membuat orang berteriak, terutama ketika kepikiran Thomas Qin barusan bertarung melawan serigala. Lengan yang bertenaga itu, sosok yang tampan dan gagah, membuat jantung Vivin berdebar kencang. Vivin tahu bahwa diri sendiri tidak bisa memperbaikinya, jadi juga berhenti melakukan, berbaring dan menutupi selimut dengan erat, meskipun adalah kakak sepupu laki-laki sendiri, tetapi bagaimanapun adalah pria dan wanita muda, tinggal di bawah atap yang sama, membuat Vivin tetap sangat gugup. Jika orang di sebelah diri sendiri adalah Dr. Qin, maka betapa bagusnya itu. Saat memikirkannya, tiba-tiba, ada suara yang membuat Vivin tersipu malu di tenda sebelah. Kak Hartanto, kamu cepat sedikit, cepat. Bertenaga, aku sudah tidak bisa, aku sangat kelelahan. Kamu baru beberapa kali sudah tidak bisa. Mampus. Energi di dalam tenda berubah menjadi sangat aneh. Vivin merasa wajah diri sendiri sangat panas, bahkan hingga napasnya juga berubah menjadi berat. Palu ini tidak enak dipakai, aku tidak bisa memaku masuk, kualitas tenda kamu ini tidak baik. Sial.
Dahi Vivin mencapai sampai garis hitam, diri sendiri telah berpikir terlalu banyak. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.